Sejenak horor. Pekalongan, kota pesisir yang dikenal dengan batiknya, juga menyimpan banyak kisah mistis. Salah satunya adalah pabrik tahu milik Harto. Pabrik sederhana itu berdiri di pinggiran kota, dikelilingi oleh rawa-rawa dan tak jauh dari sungai yang bermuara ke pantai utara. Meski tampak biasa, pabrik itu punya daya tarik tersendiri. Tidak pernah sepi pesanan. Di saat pabrik-pabrik lain mengeluh tentang bahan baku yang mahal, kenaikan harga kedelai, atau berkurangnya pelanggan, Harto justru terus meraup keuntungan. Warung-warung makan, pedagang gorengan, hingga restoran besar selalu memesan tahunya. Bahkan, pelanggan dari luar kota berbondong-bondong datang hanya untuk membeli tahu buatannya. Namun ada sesuatu yang aneh. Tak ada pekerja yang bisa bertahan lama di pabrik itu. Banyak dari mereka yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Awalnya, orang-orang berpikir mereka hanya kabur tanpa pemberitahuan. Namun lama-kelamaan pola itu menjadi mencurigakan. Setiap bulan selalu ada satu pekerja yang hilang. Tak ada pekerja yang bisa bertahan lama di pabrik itu. Banyak dari mereka yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Awalnya, orang-orang berpikir mereka hanya kabur tanpa pemberitahuan. Namun, lama-kelamaan pola itu menjadi mencurigakan. Setiap bulan, selalu ada satu pekerja yang hilang. Mungkin mereka dapat pekerjaan yang lebih baik, gumam warga sekitar yang tak mau mencampuri urusan Harto. Namun, bagi mereka yang pernah bekerja di sana, ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Pabrik itu bukan sekadar tempat kerja, ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya. Suatu malam, Joko, salah satu pekerja baru, dipanggil Harto ke dalam ruangannya. Harto duduk di balik meja kayu besar, wajahnya terlihat lebih gelap dari biasanya. Matanya menatap tajam seolah bisa menembus pikiran orang di depannya. "Joko, sudah berapa lama kau bekerja di sini?" Tanyanya sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. "Baru 2 bulan, Pak," jawab Joko dengan gugup. Harto mengangguk, senyum tipis tersungging di wajahnya. "Kau tahu, aku ini bukan orang pelit. Aku ingin memberikan bonus untuk karyawan yang setia," ucapnya. Joko menelan ludah. Itu terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan. "Terima kasih, Pak. Saya sangat berterima kasih," katanya mencoba menyembunyikan rasa gelisahnya. Harto mengeluarkan selembar uang pecahan 100.000 dan menyelipkannya ke tangan Joko. Namun saat Joko menerima uang itu, bulu kuduknya langsung meremang. Tangannya terasa dingin, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang menyentuhnya. "Tapi, ada satu hal yang perlu kau lakukan untukku malam ini," kata Harto dengan suara pelan. "Apa itu, Pak?" "Jaga pabrik semalaman. Aku ingin kau tetap di sini sampai subuh." Joko merasa ada yang tidak beres, tapi bagaimana mungkin ia menolak? Harto adalah majikannya, dan menolak perintahnya bisa berarti kehilangan pekerjaan. Malam itu Joko tetap berada di pabrik setelah semua pekerja lain pulang. Ia duduk di pos jaga, mencoba melawan rasa kantuk dengan menyeruput kopi pahit yang diberikan oleh Harto. Namun semakin larut malam, suasana semakin mencekam. Angin dari arah pantai bertiup kencang, membawa aroma amis yang menyengat. Dari dalam gudang penyimpanan tahu terdengar suara gemerisik aneh, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam. Joko menggenggam senter dengan tangan gemetar. Perlahan ia melangkah ke arah gudang, menekan gagang pintunya dengan hati-hati. Saat pintu terbuka sedikit, bau busuk langsung menyergap hidungnya. Di dalam, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah bak besar berisi air tahu yang biasanya digunakan untuk merendam tahu sebelum dikemas, kini berwarna merah kehitaman. Dan di tengah-tengahnya, ada sesuatu yang mengapung, sesosok tubuh manusia, dengan mata melotot dan wajah yang sudah membengkak. Joko ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melangkah mundur, tapi sebelum bisa berlari, sesuatu menarik kakinya dengan kasar. Ia menoleh ke bawah dan melihat tangan pucat kehijauan
mencengkeram kakinya erat. Sesosok makhluk dengan rambut panjang menutupi wajahnya muncul dari dalam bak tahu yang menghitam. "Kau milik Ratu Dewi Lanjar sekarang." Bisikan itu terdengar seperti suara dari dasar laut. Joko berusaha menjerit, tetapi tubuhnya ditarik dengan kuat ke dalam bak itu. Air hitam langsung menelannya, meninggalkan hanya riak kecil di permukaan. Dan pagi harinya, Joko menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, pabrik tahu kembali beroperasi seperti biasa. Para pekerja yang lain tidak berani bertanya kemana perginya Joko. Mereka sudah sering melihat kejadian seperti ini, dan mereka tahu lebih baik untuk tidak mencari tahu lebih dalam. Di ruangannya, Harto duduk dengan tenang, menyulut sebatang rokok dan menatap secarik kertas kuno berisi mantra yang diberikan oleh dukun langganannya. Ia menggumamkan beberapa kata dalam bahasa Jawa kuno, lalu meniupkan asap rokok ke udara. Pabriknya akan tetap berjaya, pesanan akan terus mengalir, dan yang terpenting Ratu Dewi Lanjar sudah menerima tumbalnya bulan ini. Untuk saat ini, ia masih aman. Tapi sampai kapan? Angin dari pantai utara bertiup lebih kencang malam itu. Harto duduk di ruang kantornya, menatap kosong ke selembar kain putih kekuningan yang diletakkan di atas meja. Itu bukan kain biasa, melainkan bekas pembungkus sesajen yang ia letakkan di tepian pantai beberapa bulan lalu. Bau anyir samar masih tercium, bercampur dengan aroma dupa yang hampir pudar. Ia meremas kain itu dengan gelisah. Sudah lebih dari sebulan, dan ia belum memberikan tumbal baru. Sebelumnya segalanya berjalan lancar. Setiap bulan seorang pekerja akan menghilang, entah mereka yang tertipu dengan tawaran lembur malam, atau mereka yang dengan bodohnya menerima bonus spesial darinya. Setelah itu, tubuh mereka akan ia serahkan ke lautan, sebagai bentuk persembahan untuk Ratu Dewi Lanjar. Tapi kini, semuanya mulai terasa sulit. Para pekerja mulai curiga. Beberapa dari mereka berhenti secara tiba-tiba, yang lain menolak bekerja lembur malam. Ada desas-desus bahwa pabrik tahu ini bukan sekadar tempat produksi biasa, melainkan sarang kengerian yang menelan orang-orang tanpa jejak. Harto mengembuskan napas kasar. Ia tidak boleh berhenti. Jika ia gagal memenuhi janji kepada penguasa pantai utara, maka nasibnya sendiri yang akan menjadi tumbal berikutnya. Lalu, muncullah seorang pekerja baru, Rifki. Rifki hanyalah seorang pemuda desa yang mencari nafkah untuk keluarganya. Baru sebulan bekerja di pabrik tahu, ia dikenal sebagai pekerja keras. Tidak banyak bicara, tapi selalu patuh. Baginya, pekerjaan ini adalah berkah. Ia tak tahu bahwa berkah itu hanya bertahan sampai malam ini. "Rifki, kau mau lembur malam ini?" tanya Harto. Pura-pura ramah saat menghampiri pemuda itu di sela jam istirahat. Rifki mengangkat wajahnya. Keringat masih mengalir di pelipisnya setelah seharian mengangkut tahu dari tempat perebusan ke ruang penyimpanan. "Lembur, Pak?" Ia tampak ragu. Harto tersenyum, meletakkan tangan di bahu pemuda itu. "Aku akan bayar 2 kali lipat, hanya berjaga di gudang penyimpanan, memastikan semuanya aman. Mudah, kan?" Rifki berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baik, Pak, saya bersedia." Dan keputusan itu mengubah segalanya. Ketika malam tiba dan para pekerja lain pulang, Rifki tetap tinggal. Ia duduk di kursi kayu dekat pintu gudang, merasa sedikit canggung. Tempat itu sunyi. Hanya terdengar suara gemercik air dari bak tahu yang masih direndam. Ia tidak tahu bahwa Harto diam-diam memperhatikan dari kejauhan, menunggu saat yang tepat. Ketika jarum jam menunjuk pukul 1 dini hari, Harto bergerak. Ia mendekati Rifki dari belakang, membawa seutas kain putih yang sudah direndam dalam ramuan khusus. Dalam sekejap, ia membekap wajah pemuda itu, menekan dengan kuat. Rifki meronta, kakinya menghentak-hentak lantai, tangannya mencoba mencakar apapun yang bisa dijangkau. Tapi ramuan dalam kain itu bekerja cepat,
Tubuhnya melemas dalam hitungan detik. Napasnya masih tersengal, matanya membelalak ketakutan. Harto tersenyum puas. "Maaf, nak, tapi kau terpilih." Dengan cekatan ia menyeret tubuh Rifki ke dalam karung besar, lalu mengikatnya dengan kuat. Tidak boleh ada darah tercecer, tidak boleh ada jejak yang tertinggal. Setelah itu, ia mengangkat karung itu ke dalam mobil dan melaju menuju pantai. Malam di pantai utara terasa lebih kelam dari biasanya. Ombak bergulung-gulung seperti binatang buas yang kelaparan. Harto menghela napas, memandang langit yang gelap tanpa bulan. Ia menarik karung dari dalam mobil, menyeretnya ke tepi pantai. Lalu, dengan satu dorongan kuat, ia melempar tubuh Rifki ke dalam air. Karung itu tenggelam diseret ombak ke dalam perairan dalam. Harto berdiri di sana sejenak, menunggu sesuatu, pertanda bahwa tumbalnya diterima. Biasanya, dalam beberapa menit, lautan akan menjadi sunyi, angin akan berhenti bertiup, dan perasaan lega akan menyelimutinya. Namun malam ini berbeda. Tiba-tiba angin bertiup semakin kencang. Ombak bergulung lebih besar, seolah ada sesuatu yang marah. Dan kemudian terdengar suara dari kejauhan, sebuah jeritan panjang yang memilukan. Suara itu bukan dari dunia ini. Harto mundur beberapa langkah, merasakan jantungnya berdegup kencang. Ada yang tidak beres. Ia buru-buru kembali ke mobil dan melaju pulang. Ia tidak ingin berada di sana lebih lama, namun kengerian belum selesai. Keesokan paginya, pekerja pabrik dibuat geger. Di dalam ruang penyimpanan tahu di antara tumpukan bak besar yang berisi tahu putih yang baru jadi, seseorang menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah karung, dan ketika salah satu pekerja nekat membukanya, mereka langsung menjerit ketakutan. Di dalamnya tubuh Rifki tergeletak, pucat, matanya melotot kosong, mulutnya terbuka seperti hendak berteriak. Namun yang paling mengerikan adalah kondisi tubuhnya. Kulitnya membiru seperti orang yang mati tenggelam. Dan dari dalam mulutnya, tahu-tahu putih busuk keluar, seolah-olah ia dicekoki tahu hingga mati. Pekerja yang menemukannya langsung berlari ketakutan, memanggil yang lain. Namun ketika mereka kembali ke ruangan itu, karung beserta tubuh Rifki sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah bau amis yang menyengat dan sehelai kain putih kekuningan yang tergeletak di lantai. Di ruangannya, Harto menatap keluar jendela dengan wajah pasi. Ia tahu sekarang, Ratu Dewi Lanjar menolak tumbalnya, dan jika ia tak segera menemukan pengganti, maka akan ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan menunggunya. Sejak Rifki ditemukan dalam kondisi mengenaskan di pabrik tahu, keadaan di rumah Harto berubah drastis. Malam-malam yang dulunya tenang kini dipenuhi ketakutan. Sesuatu yang tak kasat mata merayapi setiap sudut rumahnya, menghadirkan teror yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Awalnya hanya suara-suara aneh. Malam pertama setelah insiden di pabrik, Sri, istri Harto, terbangun oleh suara lirih dari arah sumur belakang rumah. Suara itu bukan suara biasa, seperti tangisan seseorang yang tersedak, tersendat-sendat, tercekik di antara isakannya. Tolong aku kedinginan." Sri menelan ludah. Hatinya berdegup kencang. Sumur itu sudah lama tak terpakai. Ia tahu tidak ada seorang pun di sana. Tapi suara itu begitu jelas, begitu nyata. Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari balik jendela dapur yang menghadap ke sumur. Di bawah sinar bulan yang pucat, ia melihat sesosok wanita berambut panjang berdiri di bibir sumur. Tubuhnya membiru, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar busa putih, bercampur gumpalan tahu busuk. Sri terlonjak mundur. Tangannya menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Napasnya tercekat, matanya membelalak ketakutan, dan saat ia kembali melihat ke arah sumur, wanita itu sudah lenyap. Teror tidak berhenti di situ. Beberapa malam kemudian, anak bungsu Harto, Bayu,
yang baru berusia 7 tahun, menangis histeris di tengah malam. Harto dan Sri bergegas ke kamarnya. Bayu terduduk di pojok ranjang, tubuhnya gemetar, matanya membelalak seperti habis melihat sesuatu yang mengerikan. Ada yang masuk kamar Bayu, ya. Darah Harto langsung mengalir lebih cepat. Perlahan, ia menoleh ke arah lemari. Pintu lemari itu terbuka sedikit, seperti ada seseorang yang baru saja menyelinap ke dalamnya. Angin dingin tiba-tiba berembus di dalam ruangan, padahal semua jendela tertutup rapat. Dengan tangan gemetar, Harto berjalan mendekat. Ia menelan ludah, lalu meraih gagang lemari dan menarik pintunya dengan kasar. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalamnya, hanya tumpukan pakaian yang berantakan. Namun, saat Harto hendak menutupnya kembali, sesuatu membuatnya nyaris berteriak. Di salah satu pakaian yang tergantung, terdapat jejak tangan basah, berwarna kehijauan, menempel di kain dengan bau amis yang menyengat. Malam-malam berikutnya semakin buruk. Sri mulai mencium bau anyir darah di dalam kamar mereka. Awalnya samar-samar, tapi lama-kelamaan semakin kuat. Suatu malam, saat Harto sudah tertidur, Sri terbangun karena merasakan ada sesuatu yang basah di kasurnya. Perlahan, ia meraba sprei tempat tidurnya. Tangannya menyentuh sesuatu yang hangat dan kental. Ia menoleh dengan panik, lalu menjerit sekencang-kencangnya. Sprei tempat tidur mereka basah oleh darah. Darah itu merembes dari bawah tubuh Harto, bercampur dengan gumpalan tahu busuk yang menempel di punggungnya. Sri mengguncang tubuh suaminya dengan panik. "Harto, bangun, bangun!" Harto tersentak, tubuhnya berkeringat dingin. Ia mengusap wajahnya yang basah, bukan oleh darah, tapi oleh keringat dan air liur. Ia melihat Sri yang menangis di sampingnya, lalu menatap sprei mereka. Kosong. Tidak ada darah, tidak ada tahu busuk, hanya mimpi. Tapi bagi Sri itu terlalu nyata untuk disebut sekadar mimpi. Ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang datang dari laut, sesuatu yang marah. Malam itu Harto tidak bisa tidur lagi. Ia duduk di kursi dekat jendela kamar, menghisap rokoknya dalam-dalam. Matanya sembab, pikirannya kacau. Ia tahu ini bukan gangguan biasa. Ini adalah peringatan. Ia telah gagal memberikan tumbal. Ratu Dewi Lanjar menginginkan sesuatu yang lebih besar. Saat itulah ia melihatnya. Di sudut kamar, dekat lemari, berdiri sesosok wanita berambut panjang. Tubuhnya biru kehijauan seperti mayat yang sudah lama terendam air. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berdiri di sana, menatap Harto dengan mata kosong yang memancarkan dendam. Harto menahan napas. Wanita itu perlahan membuka mulutnya. Dari dalamnya mengalir air hitam yang berbau amis, menetes ke lantai kayu, lalu terdengar suaranya, lembut namun penuh kebencian. "Janji harus ditepati, Harto. Jika tidak, kau dan keluargamu akan menjadi gantinya." Sebelum Harto sempat melakukan apapun, sosok itu menghilang, meninggalkan bekas air hitam yang terus merembes ke lantai, meninggalkan bau amis yang menyengat. Harto duduk terdiam, tubuhnya menggigil. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia harus mencari tumbal baru. Tapi siapa? Ia tak bisa lagi mengorbankan pekerja pabrik. Mereka sudah terlalu waspada. Ia tak mungkin mengambil orang asing. Polisi mungkin akan mencurigainya. Lalu pikiran mengerikan melintas di benaknya. Bagaimana jika ia mengorbankan seseorang dari keluarganya sendiri? Harto menggertakkan giginya, menepis pikiran itu. Tidak, itu terlalu keji bahkan untuknya. Tapi, jika tidak, maka teror ini tidak akan berhenti. Dan ia tahu, Ratu Dewi Lanjar tidak akan pernah berhenti menuntutnya. Langit Pekalongan sore itu dipenuhi warna jingga keemasan. Saat Wira turun dari bis di depan gang menuju rumahnya, ia menarik napas dalam, menikmati udara kampung halamannya setelah bertahun-tahun tinggal di pesantren. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda.
Udara yang ia hirup tidak hanya membawa aroma khas tanah basah dan sungai, tapi juga bau amis yang menusuk, seperti bau ikan busuk yang sudah lama membusuk di tepi pantai. Wira mengerutkan dahi. "Bau apa ini?" gumamnya dalam hati. Ia mengangkat tasnya, melangkah menuju rumahnya yang berdiri megah di ujung gang. Semakin dekat, hawa aneh semakin terasa. Udara di sekitar rumahnya lebih dingin daripada di tempat lain, seakan ada sesuatu yang bersembunyi di dalam bayang-bayang. Ketika ia mengetuk pintu, Sri ibunya membukakan pintu dengan wajah penuh haru. "Wira, anakku." Sri langsung memeluk Wira erat, seakan takut kehilangan putranya lagi. Tubuhnya terasa lebih kurus dan wajahnya tampak pucat. "Ibu, kamu kenapa?" tanya Wira, merasakan keganjilan. Sri tersenyum samar. "Ibu baik-baik saja, Nak. Kamu sehat?" Wira mengangguk, tapi hatinya semakin dipenuhi tanda tanya. Dari sudut matanya, ia melihat ke arah ruang tamu. Ayahnya Harto duduk di sofa dengan tatapan kosong, rokok mengepul di tangannya. Matanya cekung, wajahnya lebih tua dari terakhir kali Wira melihatnya. Saat pandangan mereka bertemu, ada sesuatu dalam mata ayahnya. Sebuah rasa takut yang dalam, seperti seseorang yang menyimpan dosa besar. Wira mendekat, bersalaman dan mencium tangan ayahnya seperti yang diajarkan di pesantren. Namun, saat ia menyentuh tangan ayahnya, sesuatu menusuk batinnya. Tangan itu dingin, seolah tidak lagi dialiri kehidupan. Dan saat Wira melepaskan genggaman, tiba-tiba terdengar suara lirih yang hanya bisa ia dengar. "Pergi, pergi sebelum terlambat." Wira tersentak. Ia menoleh ke sekeliling ruangan mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Ayahnya hanya menatapnya dengan ekspresi sulit dibaca. "Kau sudah besar sekarang," ujar Harto akhirnya. Suaranya berat dan lelah. Wira hanya mengangguk. Malam pertama Wira di rumahnya berubah menjadi mimpi buruk. Saat sedang berbaring di kasurnya, ia merasakan sesuatu yang mengusik batinnya. Hawa ruangan begitu dingin, padahal jendela sudah tertutup rapat. Ia mencoba memejamkan mata, tapi sebuah suara lirih terdengar di dekat telinganya. "Tolong aku, Wira." Wira membuka matanya lebar-lebar. Suara itu begitu dekat seakan ada seseorang yang berbisik di sisi tempat tidurnya. Dengan perlahan, ia menoleh ke samping. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia hendak kembali tidur, tiba-tiba terdengar suara gemericik air. Wira menajamkan pendengarannya. Air. Di dalam rumah, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Suara air itu terdengar dari halaman belakang, tempat sumur tua berada. Jantungnya berdebar saat ia melangkah mendekat. Dalam remang cahaya bulan, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di tepi sumur, berdiri seorang wanita berambut panjang, tubuhnya membiru seperti mayat yang lama terendam air. Wira tercekat. Wanita itu menoleh perlahan, dan Wira bisa melihat wajahnya yang pucat dengan mata kosong menatapnya. Dari mulutnya mengalir air hitam berbau busuk, dan di sela-sela gigi kuningnya terlihat potongan tahu yang membusuk. "Wira, tolong aku." Wira mundur beberapa langkah membaca ayat kursi dalam hati. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan bacaannya, wanita itu berlari ke arahnya dengan gerakan patah-patah, mengeluarkan jeritan melengking yang menusuk telinga. Wira berteriak dan tersungkur ke tanah, namun saat ia kembali melihat ke arah sumur, wanita itu telah menghilang. Hanya suara air menetes yang tersisa. Dan saat Wira kembali ke kamar dengan tubuh gemetar, ia melihat ayahnya berdiri di depan jendela, menghisap rokoknya dengan tatapan kosong. Ayahnya melihat sesuatu di luar jendela, dan Wira tahu ayahnya sudah terbiasa dengan semua ini. Hari-hari berlalu, dan Wira semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam keluarganya. Ia sering melihat ibunya termenung di dapur, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Ia sering melihat adiknya, Bayu, berbicara sendiri di sudut rumah.
tertawa-tawa seakan ada yang menemaninya. Dan yang paling menyeramkan, ia sering melihat ayahnya berbicara sendiri di kamar kerja. Suaranya rendah seolah sedang bernegosiasi dengan seseorang yang tidak terlihat. Lalu suatu malam, Wira memberanikan diri bertanya langsung kepada ibunya. "Ibu, ada apa dengan rumah ini?" Sri terdiam, tangannya yang sedang menuangkan teh gemetar. "Kau tidak perlu tahu, Nak," katanya dengan suara lirih. "Lupakan saja." "Tidak, Bu, aku harus tahu," desak Wira. "Sejak aku pulang, aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Aku diganggu setiap malam. Apa yang sedang terjadi?" Sri menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Namun sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, tiba-tiba lampu di dapur berkedip-kedip, bau amis yang menyengat memenuhi udara, dan terdengar suara gemuruh ombak. Meskipun mereka berada jauh dari pantai, Wira dan Sri sama-sama membeku. Tiba-tiba, suara langkah basah terdengar dari ruang tamu. Langkah itu bergerak perlahan ke arah mereka, meninggalkan jejak air yang membentuk noda kehijauan di lantai. Wira berani menoleh. Di sana, di tengah ruang tamu, berdiri sosok wanita yang sama, berambut panjang, kulitnya membiru seperti mayat yang telah lama terendam air. Tapi kali ini, sosok itu tidak sendiri. Di belakangnya, ada bayangan hitam besar, sosok tanpa wajah yang berdiri menjulang, mengawasi Wira dengan intensitas yang begitu kuat. Dan kemudian, dari bibir wanita itu, terdengar suara serak yang menyayat hati. "Harto, mana janjimu?" Sri langsung menjerit, dan dari balik pintu kamar terdengar suara teriakan panik Harto. Malam itu, Wira tahu bahwa semua rahasia akan segera terbongkar, dan ayahnya tidak akan bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Malam itu rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang bertiup dari jendela membawa serta bau asin dan anyir yang semakin menusuk hidung. Wira duduk di ruang tamu, matanya menatap tajam ke arah ayahnya yang duduk di sofa dengan wajah pucat dan tangan gemetar. "Aku ingin jawaban, Ayah." Suara Wira bergetar tapi nadanya tegas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang menghantui kita? Harto menghindari tatapan putranya. Ia meremas jemarinya yang berkeringat lalu menarik napas panjang. "Kau tidak akan bisa menerima kenyataannya, Wira." Suara Harto berat, nyaris berbisik. "Biar aku sendiri yang menilai itu," Wira bersikeras. Sri, yang duduk di samping Wira, mulai menangis terisak. Ia menggenggam tangan suaminya, tapi Harto malah menepisnya dengan kasar. "Sudah waktunya kau tahu, Nah." Harto akhirnya berbicara, suaranya penuh penyesalan. Aku sudah membuat kesepakatan dengan iblis." Dada Wira sesak mendengar kalimat itu. Ia menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Kesepakatan apa?" tanyanya. Harto menundukkan kepala. "Dulu, saat pabrik tahu kita baru berdiri, bisnis tidak berjalan lancar. Aku hampir bangkrut. Semua tahu buatan kita tidak laku, pekerja satu persatu pergi, dan utang menumpuk. Aku tidak punya pilihan. Aku mencari jalan pintas." Matanya yang sayu menatap Wira penuh rasa bersalah. "Seseorang mengenalkanku pada dukun di pesisir pantai utara. Dia bilang ada cara untuk membuat usahaku sukses, dengan meminta berkah dari Ratu Dewi Lanjar." "Ratu Dewi Lanjar?" Wira mengulang nama itu. "Ya," Harto mengangguk lemah. "Dia penguasa laut di pesisir utara. Jika kita bersekutu dengannya, kekayaan dan kejayaan bisa didapatkan dengan mudah. Tapi ada harga yang harus dibayar." Harto menarik napas dalam sebelum melanjutkan. "Setiap bulan, aku harus memberikan tumbal manusia sebagai persembahan. Jika tidak, mereka akan menagih dengan caranya sendiri." Jantung Wira berdegup kencang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Berapa banyak yang sudah ayah korbankan?" Suara Wira bergetar, matanya berkaca-kaca. Harto tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk dalam diam. "Ayah, jawab!" Wira membentak membuat ibunya semakin menangis.
Dengan suara serak, Harto akhirnya berbisik, lebih dari 30 orang. Wira merasa seluruh tubuhnya membeku. Ruangan menjadi sunyi. Wira tidak bisa berkata-kata. Ia merasa jijik, marah, sekaligus takut pada ayahnya sendiri. Aku membunuh mereka. Lanjut Harto, suaranya semakin rendah. Kadang aku menenggelamkan mereka di laut. Kadang aku memotong-motong tubuh mereka sebelum membuangnya. Dan beberapa, Harto terisak. Beberapa dari mereka dagingnya aku campurkan ke dalam tahu. Wira langsung muntah. Perutnya melilit, kepalanya berdenyut hebat. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Tidak, ini tidak mungkin. Harto terisak, menggenggam kepalanya sendiri. Aku tidak punya pilihan. Jika aku berhenti, aku yang akan mati. Kita semua akan mati. Tiba-tiba, angin kencang bertiup ke dalam rumah. Meski semua jendela tertutup, lampu mulai berkedip-kedip, dan suara gelombang laut terdengar menggema dari dalam rumah. Suara dentuman keras menggema dari atap rumah, seakan ada sesuatu yang berjalan di atas sana. Sri berteriak ketakutan, memeluk Wira erat. Dia datang, mereka datang, bisik Harto dengan wajah penuh ketakutan. Siapa? Tanya Wira, meski ia sudah tahu jawabannya. Tiba-tiba, pintu rumah terbanting terbuka dengan sendirinya. Udara dingin langsung menerobos masuk, membawa aroma laut yang menyengat. Dan di ambang pintu berdiri sosok mengerikan itu. Seorang wanita berambut panjang, kulitnya kebiruan seperti mayat yang membusuk di air. Matanya kosong, menatap tajam ke arah Harto yang mulai merosot ke lantai. Dari mulutnya keluar suara serak, seperti berasal dari dasar lautan. Harto, mana janjimu? Tiba-tiba Harto mencakar wajahnya sendiri, berteriak kesakitan. Darah mengucur dari matanya yang tiba-tiba pecah. Tolong aku, Wira. Suara Harto melemah, tangannya menggapai-gapai putranya. Namun, Wira tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat sosok mengerikan itu berjalan perlahan ke arah ayahnya, lalu meraih kepala Harto dengan jari-jari panjangnya yang membiru. Janji adalah hutang, dan hutang harus dibayar. Wira berteriak, membaca ayat suci dengan lantang. Tapi wanita itu hanya tersenyum sinis, sebelum akhirnya menghilang begitu saja, meninggalkan Harto yang kini meronta-ronta dengan tubuh berlumuran darah. Sri menjerit histeris, dan Wira hanya bisa menatap ayahnya yang menggeliat di lantai. Tubuhnya terus mengeluarkan darah yang menghitam. Malam itu, Wira menyadari bahwa ini belum berakhir. Dosa ayahnya telah terkuak, tapi iblis tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Wira duduk bersila di tengah ruang tamu dengan Al-Quran terbuka di pangkuannya. Lilin-lilin yang ia nyalakan untuk menerangi ruangan tampak berkedip-kedip seolah ada angin yang tak kasat mata berembus di dalam rumah. Udara di sekelilingnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang melingkupi rumah ini dengan aura kelam yang menyesakkan dada. Sri, ibunya, terduduk di sudut ruangan, wajahnya penuh kecemasan. Kedua adik Wira, Bayu dan Rina, duduk dengan tubuh gemetar. Di tengah mereka, Harto terkulai di atas tikar, wajahnya pucat, napasnya tersengal, dan matanya kosong menatap langit-langit rumah. Ayah akan baik-baik saja. Kita harus mengusir mereka. Wira berusaha meyakinkan dirinya sendiri, lebih dari siapapun. Harto hanya menggeleng lemah. Kau tidak tahu, Wira. Mereka tidak akan pergi begitu saja. Namun Wira sudah membulatkan tekad. Ia menghela napas panjang, lalu mulai membaca surat Al-Baqarah dengan suara lantang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru beberapa ayat terucap, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Pintu rumah mendadak terbanting dengan keras, seolah ada angin badai menerjang dari dalam rumah sendiri. Lilin-lilin yang menerangi ruangan langsung padam, menyisakan mereka dalam kegelapan pekat. Lalu, suara itu terdengar. Suara jeritan panjang, melengking dari segala penjuru rumah.
Suara itu bukan suara manusia, terlalu dalam, terlalu menyayat, dan terlalu banyak. Seperti ada ratusan roh yang meraung kesakitan, menjerit meminta pertolongan. Wira. Suara parau itu tiba-tiba berbisik di telinga Wira, membuat tubuhnya merinding hingga ke tulang belakang. Kamu tidak boleh mengusir kami. Lalu semua mulai berteriak. Sri, ibunya, tiba-tiba menjatuhkan diri ke lantai, tubuhnya kejang-kejang. Mulutnya terbuka lebar, tapi suara yang keluar bukan suara manusia, melainkan suara wanita yang serak, dalam, dan penuh dendam. Dasar anak durhaka, kau melawan kekuatan besar. Rina, adik perempuan Wira, mulai merangkak dengan tubuh melengkung tidak wajar. Kepalanya menoleh ke belakang dengan gerakan patah-patah, matanya putih seluruhnya, dan mulutnya menyeringai lebar. Kau akan mati, Wira, seperti ayahmu, seperti mereka yang sudah kami telan. Bayu, yang awalnya diam, tiba-tiba menjerit dengan suara pria dewasa. Ia mencakar wajahnya sendiri. Darah mulai mengalir dari pipinya yang tergores dalam. Hahaha. Kau terlambat, Wira, keluargamu sudah milik kami. Wira merasa tubuhnya menggigil. Mereka semua kerasukan. Namun yang paling mengerikan adalah apa yang terjadi pada Harto, pria tua itu. Mulai muntah darah hitam, banyak. Terlalu banyak, darah itu mengalir deras dari mulutnya. Bukan seperti muntahan biasa, melainkan seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya. Dan saat muntahan itu jatuh ke lantai, Wira bisa melihat potongan-potongan kecil daging busuk di dalamnya. Bau amisnya begitu pekat, bercampur dengan aroma anyir seperti bangkai yang telah membusuk selama berminggu-minggu. Ini, mereka di dalam tubuhku. Harto terisak di antara muntahannya sendiri. Lalu, suara itu kembali terdengar. Kau tidak akan bisa lepas dari kami, Harto. Tiba-tiba dari dalam genangan darah hitam itu, muncul bayangan-bayangan wajah mengerikan, wajah-wajah orang yang telah menjadi tumbal. Mereka semua menatap Harto dengan mata penuh kebencian. Bebaskan kami, bebaskan kami. Tangan-tangan hitam keluar dari darah, meraih tubuh Harto, menariknya ke bawah. Harto menjerit, Wira, tolong aku. Tapi Wira tahu, ini bukan hanya sekadar kerasukan biasa. Ini adalah hukuman. Ayahnya telah melakukan dosa besar, dan kini tumbal-tumbal yang telah dikorbankan menuntut balas. Namun, Wira tidak bisa membiarkan keluarganya hancur begitu saja. Dengan gemetar, ia meraih botol kecil berisi air zam-zam yang ia bawa dari pesantren. Astaghfirullah, pergilah kau, wahai jin terkutuk, pergilah atas nama Allah. Ia menyiramkan air zam-zam ke tubuh ayahnya. Tiba-tiba tubuh Harto bergetar hebat. Dari dalam tubuhnya keluar asap hitam pekat menjerit-jerit kesakitan. Tidak, kami belum selesai. Asap itu berputar-putar di atas mereka, membentuk wajah wanita mengerikan dengan mata hitam berlubang. Aku akan kembali, Wira, kau tidak bisa melawan kami. Lalu angin bertiup kencang, membuat semua jendela rumah pecah berkeping-keping, dan semuanya hening. Wira terengah-engah, keringat membanjiri tubuhnya. Harto masih terbaring, tubuhnya lunglai seperti tanpa jiwa. Ibu dan adik-adiknya pingsan setelah kejang hebat. Namun Wira tahu, ini belum berakhir. Masih ada sesuatu yang tersisa di rumah ini, dan ia harus menyingkirkan semuanya sebelum terlambat. Hujan turun dengan deras di luar rumah. Angin menderu-deru seakan membawa suara rintihan dari laut utara. Wira masih duduk di samping tubuh ayahnya, yang terbaring lemah di atas tikar. Nafas Harto tersengal, tubuhnya semakin pucat, dan peluh dingin mengucur dari dahinya. Di sudut ruangan, Sri masih menangis sambil memeluk tubuh Bayu dan Rina, yang belum sepenuhnya sadar setelah kerasukan tadi. Rumah itu kini dipenuhi hawa yang lebih gelap, lebih menyesakkan,
lebih mengerikan. Lalu, lampu mendadak berkedip-kedip sebelum padam sepenuhnya. Tiba-tiba, udara di ruangan itu berubah. Suhu turun drastis. Bau amis yang menyengat menyeruak lebih pekat daripada sebelumnya. Dan di sana, di sudut kamar, sesosok wanita berdiri, Ratu Dewi Lanjar. Ia mengenakan kebaya hijau kebiruan. Rambut panjangnya tergerai hingga menyentuh lantai, bergerak seperti hidup. Kulitnya pucat membiru, seperti seseorang yang telah lama mati tenggelam di dasar laut. Matanya yang kosong menatap Harto dengan senyum dingin yang mengerikan. "Harto, waktu sudah habis," bisiknya pelan tapi suaranya menggema di seluruh ruangan. Wira merasakan jantungnya mencelos. Ia ingin berdiri, ingin melawan, tapi tubuhnya terasa berat seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya dari belakang. Harto menatap makhluk itu dengan tatapan nanar. Bibirnya bergetar, mencoba mengucapkan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Dewi Lanjar melangkah mendekat dengan gerakan melayang. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air hitam di lantai, seolah kakinya masih tenggelam dalam lautan. "Kau telah menikmati kekayaan yang kuberikan, tapi kau melanggar perjanjian, Harto." Harto menggeleng, air mata mengalir di pipinya. "Ampuni aku." Senyuman Dewi Lanjar semakin melebar. "Ampun? Tidak ada ampun untuk pengkhianat." Lalu, dengan satu gerakan, ia mengangkat tangannya. Tubuh Harto terhempas ke udara lalu jatuh ke lantai dengan keras. Ia tersentak. Tubuhnya mulai membiru, seperti seseorang yang kehabisan oksigen. Ia mencengkeram lehernya sendiri, bernapas tersengal-sengal. Matanya melotot penuh ketakutan. Dari mulutnya mulai keluar air asin, air laut. Wira menjerit mencoba meraih tubuh ayahnya, tapi tangannya menembus seperti kabut. Seakan Harto kini berada di dua dunia yang berbeda. "Ayah, bertahanlah." Harto berusaha berbicara, tapi dari mulutnya hanya keluar suara gemuruh ombak, bukan suara manusia lagi. Dewi Lanjar tertawa pelan. "Kau milikku, Harto. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi bagianku." Tubuh Harto mulai tenggelam di lantai rumahnya sendiri. Bayu dan Rina yang kini mulai sadar menjerit ketakutan, melihat tubuh ayahnya perlahan-lahan tersedot ke dalam lantai. Air laut mulai membanjiri ruangan, menggenangi seluruh lantai dengan cepat. Sri mencoba meraih tangan suaminya, tapi Harto hanya menatapnya dengan wajah penuh penderitaan. "Maafkan aku," isaknya sebelum tubuhnya benar-benar tenggelam ke dalam lantai. Hanya dalam hitungan detik Harto hilang, seakan rumah ini telah menjadi dasar laut yang menelannya hidup-hidup. Hanya tersisa genangan air asin yang berbau busuk, dan di permukaannya, ratusan tangan berwarna biru kehijauan tampak melambai, seakan mengajak orang lain ikut masuk ke dalamnya. Dewi Lanjar menoleh pada Wira. "Kau pikir kau bisa menyelamatkan keluargamu, Wira?" bisiknya. Ia melangkah mendekat. Wajahnya semakin jelas, terlalu cantik untuk sesuatu yang begitu mengerikan. "Aku akan kembali, karena kesepakatan belum sepenuhnya berakhir." Dengan suara tertawa yang mengerikan, sosoknya perlahan memudar, meninggalkan hawa dingin dan genangan air laut yang perlahan-lahan menyusut hingga menghilang. Hanya keheningan yang tersisa, hanya sisa bayangan maut yang terus mengintai. Sri jatuh terduduk, wajahnya penuh air mata. Bayu dan Rina masih memeluk satu sama lain. Tubuh mereka gemetar, sementara Wira hanya menatap kosong ke tempat di mana ayahnya tadi menghilang. Ayahnya telah pergi. Ia tahu Harto tidak akan pernah kembali. Dan sekarang semua tanggung jawab ada di tangannya. Ia harus mengakhiri ini semua sebelum Dewi Lanjar kembali menuntut lebih banyak nyawa. Kematian Harto bukanlah akhir dari segalanya. Seminggu setelah tubuhnya ditelan oleh lantai, rumah mereka masih diselimuti hawa mencekam. Sri hampir tak pernah keluar dari kamarnya, terjebak dalam kesedihan yang tak berujung.
Bayu dan Rina masih sering menjerit ketakutan setiap malam. Mengigau seakan melihat ayah mereka berjalan tanpa kepala di lorong rumah. Namun, gangguan yang lebih mengerikan justru terjadi di pabrik tahu. Wira mendatangi pabrik peninggalan ayahnya untuk pertama kalinya setelah kejadian malam itu. Dari luar, bangunan tua itu masih terlihat sama. Atap seng yang berkarat, tembok kusam yang berlumut, dan cerobong asap yang tampak hitam pekat. Namun, begitu ia melangkah ke dalam, bau busuk yang menyengat langsung menusuk hidungnya, bukan sekadar bau kedelai basi. Bau itu lebih mengerikan, lebih menjijikkan, seperti bangkai manusia yang telah membusuk selama berminggu-minggu. Para pekerja tampak ketakutan. Beberapa dari mereka hanya berdiri di sudut ruangan, berbisik satu sama lain dengan wajah pucat. Seorang mandor tua, Pak Darmin, mendekati Wira dengan raut cemas. "Mas Wira, ada sesuatu yang tidak beres di sini." Wira mengerutkan kening. "Apa yang terjadi?" Pak Darmin menelan ludah sebelum berbicara. "Kami semua mencium bau ini sejak beberapa hari lalu. Kami kira mungkin ada tikus mati, tapi kami tidak menemukan apapun. Malah, kami mulai melihat hal-hal aneh." Wira melangkah lebih dalam ke area produksi. Uap panas mengepul dari wajan besar tempat tahu direbus, memenuhi ruangan dengan kelembapan yang berat. Namun, di tengah kepulan uap itu, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Bayangan hitam bergerak di antara uap. Sekilas ia mengira itu hanya ilusi. Tapi semakin ia memperhatikan, semakin jelas sosok itu tinggi, kurus, dengan kepala yang nyaris tidak berbentuk. Lalu sesuatu terjadi. Seorang pekerja tiba-tiba menjerit dan terjatuh ke dalam wajan perebusan tahu yang mendidih. Jeritan melengking memenuhi ruangan saat tubuh pria itu melepuh seketika. Wira berlari mendekat, mencoba menariknya keluar, tapi tangan pria itu sudah mulai mengelupas. Dagingnya luruh ke dalam air panas. Para pekerja histeris, beberapa langsung berhamburan keluar pabrik. Sementara itu, Wira masih menatap genangan air mendidih yang kini berubah menjadi merah kehitaman. Dan dari dalam cairan itu, muncul wajah ayahnya. "Wira!" Suaranya parau dan bergetar, seolah datang dari dasar lautan yang dalam. Mata Harto yang kosong menatap langsung ke arahnya. Mulutnya menganga, menyeringai dengan ekspresi yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Kau belum menyelesaikan apapun, Wira." Lalu kepala itu melompat keluar dari air menuju Wira. Dengan refleks Wira mundur dan menabrak meja kayu di belakangnya. Kepala itu melayang tepat di depan wajahnya. Mata hitamnya menyala, penuh dendam. Lalu, dari dalam kepulan uap panas, bayangan-bayangan lain mulai bermunculan. Mereka, para tumbal. Orang-orang yang pernah dikorbankan oleh ayahnya selama bertahun-tahun, kini muncul dengan wajah hancur, mata kosong, dan tubuh yang membusuk. "Bebaskan kami." Suara mereka berbicara dalam nada yang memilukan, bergema di seluruh ruangan. "Bebaskan kami, Wira." Di saat itulah Wira menyadari ini bukan hanya tentang keluarga mereka. Pabrik ini telah menjadi kuburan bagi mereka yang telah dijadikan tumbal, dan mereka menuntut keadilan. Dengan tubuh gemetar, Wira meraih air zam-zam yang masih ia bawa. Dengan sisa keberanian yang ada, ia menyiramkan air itu ke dalam wajan mendidih. Uap panas mengepul lebih pekat, disertai dengan jeritan nyaring yang mengiris telinga. Bayangan-bayangan itu menghilang seketika, tapi Wira tahu ini hanya sementara. Pabrik ini telah dikutuk. Jika terus beroperasi, lebih banyak nyawa akan hilang. Pabrik ini harus ditutup. Dengan napas tersengal, Wira menatap para pekerja yang tersisa. Mulai sekarang, pabrik ini berhenti beroperasi. Pak Darmin menatapnya dengan ekspresi syok. "Tapi Mas Wira, ini bukan pabrik tahu lagi. Ini tempat kutukan. Jika kalian tidak ingin bernasib sama seperti ayah saya,
Jangan pernah kembali ke sini lagi." Lalu tanpa menunggu jawaban, Wira berjalan keluar dari pabrik itu. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Masih ada satu hal yang harus ia lakukan sebelum semuanya benar-benar berakhir. Ia harus menghancurkan semua benda pesugihan yang ada di rumah ini, sebelum kutukan ini merenggut lebih banyak nyawa. Langit Pekalongan berwarna merah saga saat senja mulai merayap di Cakrawala. Di halaman belakang rumah, Wira berdiri di depan tumpukan kayu yang telah ia siapkan. Di atasnya, berbagai benda pesugihan peninggalan ayahnya tersusun. Jimat-jimat berbau amis, boneka berlumuran darah dengan jarum tertancap di tubuhnya, sesajen busuk yang dipenuhi belatung, hingga kain kafan kusam yang masih berbau anyir. Setiap benda itu adalah bukti dosa ayahnya. Setiap benda itu adalah akar dari segala teror yang menimpa keluarganya, dan semuanya harus dimusnahkan. Wira menyalakan obor di tangannya. Api kecil berkobar, cahayanya memantul di wajahnya yang penuh tekad. Namun, begitu ia hendak melemparkan obor itu ke dalam tumpukan, udara di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Suara aneh terdengar dari belakangnya. Ketika Wira menoleh, sesosok bayangan berdiri di ambang pintu rumah. Itu adalah sosok ayahnya. Tapi bukan lagi Harto yang ia kenal. Tubuhnya membusuk, matanya hitam legam seperti lubang tak berdasar. Dan dari mulutnya, air laut terus menetes, mengalir turun ke lantai tanah. Wira. Suara itu parau, bergema seperti berasal dari dasar lautan. "Jangan lakukan ini." Wira menggenggam obor lebih erat. "Pergi ayah, kau sudah mati." "Aku tidak mati." Suara Harto terdengar memohon. Tapi ada sesuatu yang janggal, seolah ada makhluk lain yang berbicara melalui dirinya. "Jika kau membakar benda-benda itu, kau akan membakar keluargamu sendiri." Tiba-tiba tubuh Harto melayang. Ia melayang tinggi di udara. Rambutnya berkibar liar seolah tertiup badai. Dari punggungnya muncul tangan-tangan lain. Tangan dengan kuku panjang yang berwarna kebiruan. Tangan milik Dewi Lanjar. Dari atas ia tertawa pelan. "Aku sudah mengatakan, Wira. Kesepakatan belum sepenuhnya berakhir." Lalu tiba-tiba, api di obor Wira padam dengan sendirinya. Angin kencang bertiup, membuat daun-daun beterbangan di sekelilingnya. Udara di sekitar Wira mendadak berat, seolah ada ratusan mata yang memperhatikannya dari dalam kegelapan. Lalu, jeritan gaib mulai terdengar di udara. Suara itu seperti tangisan ribuan orang yang disiksa di dasar laut. Jangan musnahkan kami." Dari dalam tumpukan benda pesugihan, terlihat kepala-kepala manusia muncul. Wajah mereka hancur, mata mereka mencair, dan mulut mereka terus mengerang kesakitan. Wira menggigit bibirnya. Ia tahu ini hanya ilusi, atau lebih tepatnya jebakan dari iblis pesugihan. Jika ia ragu, jika ia takut, mereka akan terus menjeratnya. Dengan sisa keberanian yang ada, Wira menarik nafas dalam dan mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Begitu ayat itu keluar dari mulutnya, sesuatu terjadi. Bayangan ayahnya menjerit, tubuhnya berkedut-kedut seakan terbakar sesuatu yang tak kasat mata. "Berhenti!" Dewi Lanjar berteriak, matanya yang kosong menyala merah. "Kau tidak akan bisa melepaskan dirimu dariku." Tapi Wira tak peduli. Ia melemparkan obor ke dalam tumpukan benda pesugihan. Api langsung membesar, menjilat tinggi ke langit. Saat itulah, jeritan-jeritan dari dunia lain menggema begitu nyaring. Ratusan tangan menjulur dari kobaran api, berusaha keluar, tapi semuanya meleleh menjadi abu. Bau daging terbakar bercampur dengan bau anyir air laut. Dewi Lanjar menjerit marah, tubuhnya bergetar hebat. "Kau akan menyesal, Wira. Aku akan kembali." Lalu, dengan pekikan yang memilukan, tubuhnya mencair menjadi air laut sebelum lenyap dalam kabut.
Wira jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Pandangannya menatap api yang masih menyala. Semua benda pesugihan itu kini telah menjadi abu. Ia menoleh ke belakang, ke arah rumahnya. Di sana ibu dan adik-adiknya berdiri, menatapnya dengan wajah penuh ketakutan, tapi juga penuh harapan. Bayu berbisik pelan, "Sudah selesai?" Wira tidak menjawab karena dalam hatinya ia tahu, mungkin ini belum sepenuhnya berakhir, tapi untuk saat ini, setidaknya, pabrik tahu dan kutukannya telah musnah dalam api. Subuh itu Wira berdiri di depan gerbang pabrik tahu yang kini sunyi dan mencekam. Tak ada lagi suara riuh para pekerja, tak ada lagi bau kedelai rebus yang mengepul dari cerobong asap. Hanya ada bau arang dan abu dari ritual pemusnahan tadi malam. Pabrik ini, yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kekayaan keluarganya, kini hanya tinggal bangunan kosong yang menyimpan dosa-dosa masa lalu. Dan hari ini, semuanya akan berakhir. Dengan tangan gemetar, Wira memasukkan kunci ke dalam lubang gembok besar yang terpasang di gerbang. Ia menarik napas dalam, lalu pabrik tahu resmi ditutup. Pak Darmin dan beberapa mantan pekerja yang masih setia menemani menatapnya dengan berbagai ekspresi. Kecewa, sedih, tapi juga lega. "Mas Wira, benarkah ini keputusan yang tepat?" Suara Pak Darmin bergetar. Pabrik ini satu-satunya mata pencaharian banyak orang. Wira menatap pria tua itu dengan mata yang penuh tekad. Pabrik ini bukan lagi tempat mencari nafkah, Pak. Ini sudah menjadi sarang kematian. Pak Darmin tertunduk. Ia tahu tak ada yang bisa mengubah keputusan Wira. Wira menyerahkan sedikit uang kepada para pekerja yang datang sebagai tanda terima kasih dan permintaan maaf atas dosa-dosa ayahnya. Mereka menerimanya dengan raut wajah campur aduk, lalu satu persatu pergi meninggalkan pabrik. Kini, hanya Wira dan keluarganya yang tersisa. Sejak ayahnya meninggal dan semua benda syirik dimusnahkan, gangguan di rumah mulai berkurang. Tak ada lagi suara-suara aneh di malam hari, tak ada lagi penampakan wanita berambut panjang yang mengintai dari sudut rumah. Namun ada sesuatu yang tetap terasa aneh. Laut di kejauhan masih bergelombang besar, seolah masih ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan. Wira tahu, meski ia telah menghancurkan pabrik dan menutup semua jalan yang menghubungkan keluarganya dengan pesugihan, ia tidak bisa sepenuhnya menghapus jejak dosa ayahnya. Namun, ia yakin satu hal, selama keluarganya tetap berpegang teguh pada agama dan tidak tergoda untuk kembali ke jalan yang sesat, kutukan itu tidak akan pernah bisa menyentuh mereka lagi. Beberapa hari setelah pabrik ditutup, Wira pergi ke pantai utara seorang diri. Ia berdiri di tepi pantai, menatap ombak yang terus berdebur ganas. Di bawah sinar matahari pagi, laut itu tampak biasa saja. Namun, bagi Wira, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. "Aku sudah mengakhiri semuanya," katanya pelan, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. "Jangan ganggu keluargaku lagi." Angin laut bertiup lebih kencang, dan dalam sekejap ombak besar menghantam karang dengan keras, menyemburkan buih putih ke udara. Wira menatapnya dalam diam. Entah kenapa, ia merasa itu adalah jawaban terakhir dari Ratu Dewi Lanjar. Bukan ancaman, bukan kutukan, tapi perpisahan. Dengan langkah mantap, Wira berbalik. Ia tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Ia, ibu dan adik-adiknya akan memulai kehidupan baru, tanpa pesugihan, tanpa darah, tanpa dosa, dan dengan itu, kutukan pun berakhir. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.